Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan paling utama sekali, marilah kita bersama-sama memunyakan rasa puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat dan hidayahnya kita masih bisa menghirup udara bebas, udara segar, dan masih bisa menjalankan aktivitas sebagaimana biasanya walaupun hanya dari rumah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ista'zana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memaklumkan, sesungguhnya siapa yang mensyukuri, barang siapa yang mensyukuri nikmatku, niscaya akan kutambah. Namun barang siapa yang kufur akan nikmatku, ingatlah azabku sangatlah pedih. Jadi itu adalah suatu ancaman bagi kita. Jikalau kita bersyukur, maka Allah akan menambahkan nikmat kepada kita. Namun jikalau kita kufur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka ingatlah azab Allah itu sangatlah pedih. Maka daripada itu saya mengajak kepada kita semua untuk selalu mensyukuri apapun itu. Bagaimana cara mensyukurinya itu? Dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjadi segala dengan Allah. Selanjutnya, salawat berakhirkan salam tak lupa untuk selalu kita curahkan buat junjungan kita, yakninya Nabi Muhammad SAW, dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang mana beliau adalah suri teladan bagi kita yang patut dicontoh, yang patut diidolakan. Bukan artis-artis Korea ataupun artis India ataupun artis Amerika sana yang patut diidolakan, namun Rasulullah SAW untuk kita idolakan. Karena idola itu adalah orang yang kita tiru perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah sebagai contohnya. Jadi memang yang harus kita contoh hanya Nabi kita, agar kita mendapat perlindungan dalam menjalani kehidupan di dunia maupun di akhirat. Dan semoga dengan kita melafazkan salawat dan salam kepada Nabi kita, kita mengharapkan agar semoga kita mendapatkan syafaat oleh Nabi kita Rasulullah SAW di akhir kelak nanti. Amin. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini, tak lupa yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah retorika, seterusnya kepada teman-teman yang seperjuangan. Semoga dosen pengampu dan teman-teman dan kepada kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun berada. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan sebuah ceramah yang berjudul yaitu larangan bergunjing. Bahwasannya bergunjing ini identik itu dengan mohon maaf sebelumnya, perempuan misalnya ya, perempuan ibu-ibu. Karena ketika mengumpul ataupun di dalam grup medsos lah misalnya, mengumpul bikin grup, pasti di dalam itu ada yang membicarakan atau menggibah mengunjing orang lain. Jadi sebenarnya itulah dilarang, walaupun tidak terkecuali yang laki-laki begitu juga. Jadi untuk yang melakukannya mohon untuk segera tidak melakukannya lagi, karena menggunjing ini adalah membicarakan kejelekan orang lain, membicarakan keburukan orang lain, membicarakan keburukan kejelekan saudara kita sendiri. Jadi diibaratkan dengan memakan daging saudara kita yang telah mati. Cobalah kita ibaratkan, sedangkan melihat daging hewan saja yang bangkai kita telah jijik itu, apalagi ini saudara kita sendiri yang telah mati kita makan, bagaimana
pasti kita tidak akan. Jadi itulah perumpamaan bagi orang yang suka bergunjing, yang mana di sini Allah telah menjelaskan perumpamaan orang-orang yang bergunjing yang dibaratkan dengan memakan daging saudara sendiri ini dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayuhibbu ahadukum ayyakulalah ma akhihi maitah, yang artinya, adakah seseorang di antara kalian yang suka memakan daging saudaranya sudah mati? Bahwasanya ini adalah suatu pertanyaan dan sekaligus suatu ancaman, bahwasanya orang yang suka bergunjing itu diumpamakan dengan memakan daging saudaranya yang telah mati. Nauzubillah. Jadi bagi kita untuk segera meninggalkan hal-hal tersebut. Kemudian di dalam kitab Raudhatul Talibin karangan Imam Al-Ghazali dijelaskan bahwasannya perumpamaan orang yang bergunjing ini yaitu dengan seseorang yang mendirikan pelontar ataupun meriam, yang mana dia melemparkan meriamnya itu, pelontarnya itu ke sisi timur, ke sisi barat. Tapi apa yang dilemparnya itu yaitu kebaikan dari dirinya. Dia lemparkan ke sisi timur maupun ke sisi barat. Seperti itulah perumpamaan orang yang suka bergunjing. Kemudian dalam suatu riwayat juga diceritakan bahwasannya Hasan Basri mendapat kabar dari temannya, dari seseorang, bahwasannya ada orang lain yang menggunjingnya. Seketika itu juga apa yang dilakukan oleh Hasan Basri tersebut, dia memberikan salam berupa manisan kepada orang yang mengunjinginya tersebut, dengan berkata, ini hadiah dari saya karena kalian telah membicarakan saya, karena kalian telah memberikan kebaikan kepada saya. Seperti itulah yang dilakukan oleh Hasan Basri mengenai orang yang mengunjing dirinya. Memang kita tidak merasakan gitu, bahwasanya kita enak saja membicarakan orang lain gitu. Tapi kita sadari amalan kita tuh kita pindahkan ke dia gitu. Amalan kebaikan kita pindahkan ke dia. Dan jika telah habis amalan yang ada pada diri kita, maka keburukan dia akan pindah kepada kita. Nauzubillah. Sehingga itu memang sangat dilarang. Jadi untuk kita semua jangan sampai kita melakukan perbuatan keji. Salah satunya itu dengan melakukan gunjing atau menggibah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan tindakan. Jikalau ada garis yang patah, mohon jangan simpan di dalam peti. Jikalau ada kata-kata yang salah, mohon jangan disimpan dalam hati, tapi dibuang dalam tong sampah. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.